2191 bersemangat untuk aksi. Pada saat ini, Duan Lingtian bukan satu-satunya yang merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Semua pejabat tinggi yang memberi selamat kepada Duan Lingtian karena dipromosikan menjadi wali merasakan hal yang sama. Beberapa tahun yang lalu, Duan Lingtian hanyalah seorang murid sejati di Sekte Pemujaan Api. Terlepas dari betapa luar biasanya dia hanyalah seorang murid sejati. Siapa yang mengira seorang murid sejati akan tumbuh begitu kuat hanya dalam beberapa tahun yang singkat dan menjadi penjaga Sekte Pemujaan Api. Posisi Guardian hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Itu bisa digambarkan sebagai di atas 10.000 orang dan hanya di bawah 1. Penatua Go Xiong, aku akan tetap menepati janjiku padamu sejak saat itu. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku. Duan Lingtian memandang Go Xiong, penatua penegak di tempat suci penyu hitam, dan mengiriminya transmisi suara. Sebelumnya, Duan Lingtian telah meminta bantuan Go Xiong untuk mengirim Zulu Qi pergi. Dia telah berjanji pada Go Xiong bahwa dia akan membalas budinya di masa depan. Go Xiong diliputi kegembiraan ketika dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Dia buru-buru berterima kasih kepada Duan Lingtian. Terima kasih, penjaga Lingtian. Duan Lingtian dulunya adalah murid sejati biasa di Pemujaan Api. Namun, posisinya saat ini hanya di bawah 1 orang. Go Xiong tahu janji dari Duan Lingtian ini tak ternilai harganya. Setelah pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api menyapa dan memberi selamat kepada Duan Lingtian, mereka beralih ke Leng Ying, kepala balai dari Balai Penegakan, dan sekarang menjadi penjaga, untuk memberi selamat juga padanya. Berdasarkan urutan mereka memberi selamat kepada penjaga, jelas mereka menganggap Duan Lingtian sangat tinggi dibandingkan dengan Leng Yin. Itu wajar karena mereka semua telah mendengar tentang Duan Lingtian mengalahkan Leng Ying hanya dengan 3 serangan. Duan Lingtian jelas lebih kuat dari Leng Ying. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, tindakan mereka dibenarkan. Bahkan Leng Ying tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Dia sadar akan kekuatannya sendiri. Kakak senior Liu Yun, kakak senior Liu Mu. Sudah lama. Sementara pejabat tinggi Sekte Pemujaan Api menyapa dan memberi selamat kepada Leng Ying, Duan Lingtian memandang 2 orang di antara kerumunan. Itu tidak lain adalah Liu Yun dan Liu Mu. Kedua orang ini adalah salah satu dari sedikit teman yang dia buat di Sekte Pemujaan Api. Saat Liu Mu dan Liu Yun mendengar transmisi suara Duan Lingtian, mereka merasa sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa berbicara. Duan Lingtian tidak melupakan mereka. Mari kita mengejar minuman nanti. Duan Lingtian mengirim transmisi suara lain ke Liu Yun dan Liu Mu yang masih terdiam. Sekarang setelah keluarga Dong ditangani, ditambah dengan statusnya di Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian tidak lagi perlu khawatir membahayakan saudara-saudara Liu dengan bergaul dengan mereka. Mereka tidak lagi harus bertindak seolah-olah mereka bukan teman. Meskipun masih ada pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian tidak berpikir dia akan bertindak melawan saudara-saudara Liu bahkan jika dia marah pada Duan Lingtian karena membawa KR dan putri mereka pergi. Bagaimanapun, saudara-saudara Liu masih murid dari Sekte Pemujaan Api. Pada hari ini, berita tentang Sekte Pemujaan Api yang memiliki 2 penjaga baru menyapu wilayah barat seperti api. Duan Lingtian adalah penjaga Sekte Suci. Untuk menjadi penjaga di Sekte Sein, basis kultivasi seseorang setidaknya harus berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi Sein. Leng Ying, Master Hall dari Enforcement Hall, telah menjadi guardian karena dia telah menerobos ke bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage baru-baru ini. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian mengalahkan Leng Ying dengan 3 serangan baru-baru ini. Ya ampun, kekuatan Duan Lingtian meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun. Sepertinya berita dari Sin City benar, Duan Lingtian benar-benar membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsun, salah satu dari 4 Karmapa Agung Kesetra Hitam, dengan 3 serangan. Semua orang di wilayah barat membicarakan Duan Lingtian. Secara alami, mereka juga berbicara tentang Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Pemimpin sekte dari Sekte Sein benar-benar bijaksana untuk mengundang Duan Lingtian kembali ke sekte. Apalagi Duan Lingtian adalah guardian yang kuat yang kekuatannya tidak kalah dengan pemimpin dari 3 guardian asli, Guardian Si Feng. Ya, pemimpin sekte dari Sekte Sein benar-benar bijaksana, ketika semua orang mempertanyakan apakah Duan Lingtian benar-benar membunuh Xie Kangsun, dia telah mengundang Duan Lingtian kembali ke sekte tersebut. Pandangannya ke depan luar biasa.
Tidak hanya pemimpin sekte dari sekte suci yang bijaksana, tetapi dia juga telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi, bentuk kenaikan surgawi. Sekte suci pasti akan mencapai ketinggian baru di bawah bimbingannya dan bantuan dari 5 penjaga. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui 2 sekte besar lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum berita mulai menyebar dari wilayah barat. Itu menyebar ke wilayah tengah, wilayah selatan, dan wilayah utara. Duan Lingtian telah kembali ke sekte pemujaan api. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte Tang Xuan secara pribadi meminta dia kembali. Saya pikir peringkat suci tertinggi terbaru belum mencapai wilayah barat, namun, pemimpin sekte Tang Xuan mengundang Duan Lingtian kembali ke sekte meskipun semua orang mempertanyakan kemampuan Duan Lingtian. Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, benar-benar bijaksana. Bijak, kurasa tidak, kupikir dia hanya mengundang Duan Lingtian kembali karena Duan Lingtian memiliki tablet segel iblis. Mengapa kamu mengatakannya? Bukankah Tang Xuan berjanji untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa tidak seorang pun di sekte pemujaan api akan diizinkan untuk mengambil tablet Devil Seal dari Duan Lingtian? Ya, tidak ada yang bisa merebutnya, namun, ketika klan iblis menyerang provinsi atas, dia pasti akan meminjam tablet segel iblis dari Duan Lingtian. Pada saat itu, sekte pemujaan api akan menjadi seperti harimau bersayap ketika mereka melawan klan iblis. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keributan di wilayah barat yang disebabkan oleh kekuatan Duan Lingtian, orang-orang dari daerah lain telah lama melihat daftar terbaru dari peringkat tertinggi Sein. Mereka tahu Duan Lingtian telah membunuh Xie Kangsun, Raja Singa Emas dari sekte Kesetra Hitam. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan prestasi Duan Lingtian setelah dia kembali ke sekte pemujaan api. Namun, mereka terkejut bahwa pemimpin sekte dari sekte pemujaan api telah mengundang Duan Lingtian kembali ke sekte tersebut dan bahwa Duan Lingtian benar-benar menerima undangan tersebut. Sementara itu, daftar terbaru dari Supreme Sein Ranking akhirnya mencapai wilayah barat. Xie Kangsun, Raja Singa Emas, dari sekte Kesetra Hitam yang menduduki peringkat ke-18 dibunuh oleh Duan Lingtian dengan 3 serangan di Sin City. Banyak orang yang hadir di tempat kejadian menjadi saksi untuk itu. Jika Duan Lingtian tidak memutuskan untuk mempermainkan Xie Kangsun, dia bisa saja membunuh Xie Kangsun hanya dengan 1 serangan. Sekarang Duan Lingtian membunuh Xie Kangsun, Duan Lingtian akan menggantikan Xie Kangsun dan mengambil alih posisi ke-18 di peringkat tertinggi Sein. Daftar terbaru dari peringkat tertinggi Sein terdaftar Duan Lingtian di tempat ke-18. Duan Lingtian benar-benar membunuh Xie Kangsun, Raja Singa Emas dari sekte Kesetra Hitam. Karena itu ada dalam daftar terbaru dari ranking Sein tertinggi, itu pasti benar. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia bisa dengan mudah masuk dalam 15 teratas. Itu benar. Lagi pula, beberapa orang mengklaim bahwa Duan Lingtian tidak hanya lebih kuat dari Guardian Leng Yin, tetapi dia juga lebih kuat dari Guardian Hong Yun. Guardian Hong Yun berada di peringkat ke-16 di ranking Sein tertinggi. Wilayah barat gempar karena ini. Berdasarkan pencapaian Guardian Lingtian dan usianya, dia dapat dianggap sebagai nomor ajaib di Dao Martial Sein Land. Kamu benar, bahkan jika pencapaian Pei Si Hai yang diakui oleh para pembudidaya tanpa sekte itu benar, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan penjaga Lingtian. Penjaga Lingtian adalah keajaiban nomor 1 di tanah suci Dao Martial. Seiring berjalannya waktu, selain dari orang-orang di wilayah barat, banyak orang dari daerah lain juga setuju bahwa Duan Lingtian adalah keajaiban nomor 1 di tanah suci Dao Martial. Bagaimanapun, mereka semua tahu tentang latar belakangnya. Dia bahkan belum berusia 50 tahun, namun, dia telah mencapai begitu banyak. Penjaga Lingtian benar-benar luar biasa. Apakah ada orang seperti dia dalam sejarah tanah suci Dao Martial? Bahkan pencapaian Sword Sein tampaknya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia. Sekte pemujaan api sangat beruntung. Mereka berhasil merekrut orang yang luar biasa. Pernyataan serupa dapat terdengar di mana-mana di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Di sekte Kesetra Hitam, itu benar-benar kacau. Karena Duan Lingtian telah kembali ke sekte pemujaan api, sekte Kesetra Hitam tidak akan membiarkan masalah dia membunuh Grid Karma Pasia pergi. Kamu benar, jika kita membiarkan masalah ini berlalu, orang-orang akan berpikir sekte Kesetra Hitam takut pada sekte pemujaan api. Kita harus membalaskan dendam Raja Singa Emas. Meskipun mereka tahu Xie Kangsun dibunuh oleh Duan Lingtian,
mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak dapat menemukan Duan Lingtian. Sekarang setelah mereka mengetahui Duan Lingtian telah kembali ke Sekte Pemujaan Api dan menjadi penjaga, mereka bersemangat untuk bertindak. 2192 badai yang akan datang. Begitu pejabat tinggi Black Kesetra Sekte mulai memprotes, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Akhirnya, mereka bahkan pergi menemui pemimpin Sekte Black Kesetra Sek. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte adalah seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam. Dia tampak seperti mayat kering, dan dia memiliki getaran menyeramkan tentang dia. Jubah hitamnya yang disulam dengan tengkorak yang tampak menakutkan menambah getaran menyeramkannya juga. Dia tidak terlihat seperti manusia normal. Saat ini, pemimpin Sekte-Sekte Kesetra Hitam sedang dalam pertemuan dengan dua Karmapa Agung yang tersisa dari Sekte Kesetra Hitam. Pemimpin Sekte-Sekte Kesetra Hitam berkata, Karmapas Agung, jika kita tidak menangani masalah ini, para tetua tidak akan membiarkan ini berlalu. Apalagi mereka benar, sekarang Duan Lingtian telah kembali ke Sekte Pemujaan Api, jika Sekte Kesetra Hitam tidak mengambil tindakan, itu akan menyebabkan para tetua Sekte kami merasa tidak puas. Bukan hanya itu, tapi kami akan menjadi bahan tertawaan. Sedikit kekejaman bisa dilihat di matanya ketika dia berbicara. Jelas dia membenci Duan Lingtian sampai ke tulang. Itu hanya alami. Bagaimanapun, orang yang Duan Lingtian bunuh adalah salah satu Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Xie Kangsun, Raja Singa Emas. Dia adalah salah satu pilar kekuatan di Sekte Kesetra Hitam. 3 tahun yang lalu, salah satu dari 4 Karmapa besar dari Sekte Kesetra Hitam, Raja Kelelawar Hijau, telah mati dalam jebakan yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. Pada saat itu, Sekte Kesetra Hitam telah kehilangan salah satu pilar kekuatannya. Kematian Wei Su adalah karena keserakahannya. Meskipun mereka berduka atas kematiannya, mereka tidak menyalahkan siapapun atas kematiannya. Namun, kematian Xie Kangsun, Raja Singa Emas, berbeda. Dia sengaja dibunuh oleh seseorang, dan mereka tahu siapa orang itu. Mereka bahkan tahu tentang latar belakangnya. Orang itu tidak lain adalah Duan Lingtian, pria beruntung dari provinsi bawah yang berhasil mendapatkan senjata Super Saiyan, Tablet Devil Cell. Tablet Devil Cell diambil oleh seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam, Xie Zong. Setelah itu, Duan Lingtian datang ke provinsi atas dan bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Setelah bergabung dengan Sekte Pemujaan Api, prestasinya luar biasa. Tidak butuh waktu lama sebelum dia diakui sebagai keajaiban di Sekte Pemujaan Api. Ketika dia meninggalkan Sekte Pemujaan Api, dia membunuh Xie Zong dan merebut kembali tablet segel iblis. Setelah itu, dia terjebak dalam jebakan yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka dan sisanya adalah sejarah. Perangkap yang membunuh banyak pembangkit tenaga listrik di provinsi atas tampaknya menguntungkan Duan Lingtian, membuatnya sangat kuat hanya dalam 3 tahun. Karena alasan itu, dia mampu membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsue, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Tanpa menunggu jawaban dari 2 Karmapa Agung, pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte terus berkata, Duan Lingtian tampaknya menyimpan banyak rahasia juga. Misalnya, bagaimana dia bisa bertahan dalam jebakan yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka? Bagaimana dia meningkatkan basis kultivasinya begitu cepat hanya dalam 3 tahun yang singkat? Apakah kemajuannya ada hubungannya dengan jebakan yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka? Jika kita bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya, kita bisa mencoba meniru kesuksesannya dan meningkatkan basis kultivasi kita dengan cepat juga. Keserakahan bisa terdengar dalam suara pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte saat dia berbicara. Setelah mendengarkannya, mata dari 2 Karmapa Agung yang tersisa dari Sekte Kesetra Hitam menyala tanpa sadar. Raja Naga Valet adalah seorang wanita. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam. Dia juga pemimpin dari 4 Karmapa Agung. Saat ini, hanya ada 2 Karmapa yang tersisa, termasuk dia. Meskipun Raja Naga Valet mengenakan jubah ungu longgar, itu tidak menyembunyikan tubuh montoknya. Rambut panjangnya yang indah tergerai di punggungnya. Meskipun kerudung ungu menutupi bagian bawah wajahnya, kecantikannya masih terpancar dari alisnya yang halus dan matanya yang cerah. Dia memancarkan aura dingin dan dingin. Karmapa lainnya yang tersisa adalah Raja Macan Putih. Dia dulunya adalah pemimpin Karmapa sebelum Raja Naga Valet melampauinya. Dia adalah seorang pria muda dengan tubuh yang kuat.
Banyak orang di Sekte Kesetra Hitam tidak menganggap Raja Macan Putih lebih lemah dari Raja Naga Valet. Lagi pula, ketika keduanya bertarung, Raja Naga Valet selalu menang dengan selisih kecil. Ini membuat banyak orang berpikir bahwa Raja Macan Putih telah membiarkan Raja Naga Ungu menang. Faktanya, Raja Naga Putih jatuh cinta pada Raja Naga Valet. Itu adalah cinta yang tak terbalas. Bukan rahasia lagi di Sekte Kesetra Hitam. White Tiger King adalah seorang pemuda tampan dan lincah yang mengenakan jubah putih. Alisnya membuatnya terlihat heroik, dan dia memiliki aura yang mengesankan bahkan tanpa berusaha. Dia tampak garang seperti harimau. Pemimpin sekte, memang benar bahwa Sekte Kesetra Hitam tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu. Ini akan menyebabkan para tetua dan murid merasa tidak puas. Itu akan membuat orang-orang menertawakan kami dan mengira sekte kami takut dengan pemujaan api. Sekte. Selain itu, kita perlu mencari tahu rahasia apa yang Duan Lingtian sembunyikan. Raja Naga Valet berbicara lebih dulu sebagai tanggapan atas pemimpin sekte dari Sekte Kesetra Hitam. Matanya dingin ketika dia berbicara. Memang, Raja Macan Putih setuju dengan Raja Naga Valet. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte tidak terkejut dengan keputusan Raja Macan Putih. Begitu dia mendengar kata-kata Raja Naga Valet, dia tahu apa hasilnya. Bagaimanapun, Raja Macan Putih selalu setuju dengan Raja Naga Valet. Karena kalian berdua setuju denganku. Kalian berdua harus ikut denganku dan melihat penatua tertinggi. Pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam berkata dengan mendesak sambil melihat Raja Naga Valet dan Raja Macan Putih. Ini adalah tujuannya. Dia ingin kedua Karmapa Agung datang bersamanya untuk menemui tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam dan memintanya untuk mengikuti mereka ke Sekte Pemujaan Api untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Alasan pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam membutuhkan penatua tertinggi untuk ikut dengan mereka adalah karena pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api. Karena pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, satu-satunya orang yang cocok untuknya di Sekte Kesetra Hitam adalah penatua tertinggi. Itu tidak akan berakhir baik bagi mereka jika mereka pergi ke Sekte Pemujaan Api tanpa penatua tertinggi. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte mengetahui hal ini dengan sangat baik. Raja Naga Valet mengangguk dan pergi bersama pemimpin Sekte Kesetra Hitam untuk menemui penatua tertinggi. Dia tahu betul bahwa penatua tertinggi harus ikut dengan mereka ke Pemujaan Api untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Kalau tidak, mereka tidak akan cocok dengan orang-orang dari Sekte Pemujaan Api. Ketika White Tiger King melihat Valet Dragon King telah bangun, dia secara alami juga bangun dan mengikutinya seperti bayangan. Sekte Kesetra Hitam berbeda dari Sekte Pemujaan Api. Di Sekte Pemujaan Api, pemimpin sekte dihormati. Namun, di Sekte Kesetra Hitam, pemimpin sekte tidak terlalu berpengaruh di sekte tersebut dibandingkan dengan tetua tertinggi. Bahkan, posisinya bahkan lebih rendah dari Valet Dragon King dan White Tiger King. Ini karena pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam hanya menempati peringkat keempat di sekte tersebut. Basis kultivasinya hanya pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Raja Naga Ungu dan Raja Harimau Putih keduanya berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Adapun penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, dia berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat kedua di Supreme Saint Ranking. Dia hanya berperingkat di bawah Ni Wutian, orang terkuat di tanah suci Dao Martial. Tidak mengherankan jika pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam dan dua Karmapa Agung berhasil meyakinkan tetua tertinggi untuk mengikuti mereka ke Sekte Pemujaan Api. Segera setelah itu, kelompok orang ini terbang keluar dari Sekte Kesetra Hitam dengan kecepatan kilat menuju Sekte Pemujaan Api. Target mereka adalah penjaga Duan Lingtian dari Sekte Pemujaan Api. Sementara itu, Duan Lingtian tentu saja tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kecemasan karena berita yang dia pelajari. Mereka akan mengeksekusi Siling dalam 3 bulan. Duan Lingtian mengetahui bahwa Tang Xuan telah mengumumkan bahwa dia akan mengeksekusi Duan Siling. 3 bulan. 3 bulan tidak cukup. Duan Lingtian merasa seperti kehabisan akal. Tidak mungkin baginya untuk menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci dalam 3 bulan bahkan jika dia memasuki lantai 4 dari pagoda indah 7 harta karun dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Tanpa menerobos ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan KR dan putri mereka. Aku harus memikirkan cara. Saya harus menyelamatkan KR dan putri kami dalam 3 bulan.
Duan Lingtian sedang berenang dalam keputusasaan pada saat ini. Dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia bahkan belum bertemu putrinya, tetapi dia akan dieksekusi dalam 3 bulan. Dia belum menemukan cara untuk menyelamatkannya. Sebagai seorang ayah, dia merasa benar-benar tidak berguna. Duan Lingtian akhirnya memutuskan untuk tenang dan meninggalkan kediamannya. Dia berkeliaran tanpa tujuan di sekitar Tanah Suci. So, pada saat ini, seseorang menabrak Duan Lingtian. Ketika orang ini melihat Duan Lingtian, ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya. 2193 Keindahan di Wilayah Utara. Orang yang menabrak Duan Lingtian tidak lain adalah murid langsung dari pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum, Wen Yan. Dia adalah orang yang telah melaporkan Gan Ruyan ke aula penegakan saat itu. Untuk alasan ini, KR dan putrinya ditemukan dan dipenjarakan di aula penegakan. Ketika Duan Lingtian tiba di Sekte Pemujaan Api, dia telah memberinya pelajaran ketika dia mengetahui bahwa dia adalah alasan KR dan putri mereka dipenjara. Begitulah perseteruan antara Wen Yan dan Duan Lingtian dimulai. Kemudian, kakak laki-laki Wen Yan, Bu Hong, mencoba untuk membalaskan dendamnya, tetapi akar spiritual bawaannya malah dihancurkan oleh Duan Lingtian. Sebelum tuan mereka bisa membalas dendam dari Duan Lingtian, dia sudah meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Sekarang Duan Lingtian kembali, tuan mereka tidak lagi mampu membalas dendam untuk mereka. Ini karena Duan Lingtian jauh lebih kuat dari tuan mereka. Wen Yan mulai gemetar ketakutan saat melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian. Duan Lingtian berpakaian ungu. Dia tidak lagi mengenakan seragam murid sejati Sekte Pemujaan Api. Untuk alasan ini, dia menonjol. Perhatian Wen Yan bukan pada jubahnya, tetapi pada wajahnya. Meskipun dia pernah melihat potret Duan Lingtian sekali, dia tidak melupakan wajahnya. Sekarang dia melihatnya dalam kehidupan nyata, dia merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Karena Duan Lingtian telah kembali ke Sekte Pemujaan Api setelah pemimpin Sekte Tuan meminta kepulangannya, dia telah dipromosikan menjadi penjaga karena kekuatan superiornya. Selain itu, segera setelah dia kembali ke Sekte, dia mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum dan Hall Master dari Enforcement Hall yang baru saja menembus ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dia bahkan membunuh wakil ketua Aula Dong Yuan Jin, dan putranya, Dong Lin. Wen Yan berpikir dalam hati. Wen Yan baru mengetahui hal ini hari ini sejak dia berkultivasi secara tertutup. Dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian terjebak dalam perangkap yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. Dia tidak menyangka dunia akan berubah begitu banyak setelah dia keluar dari kultivasi tertutup. Duan Lingtian telah tumbuh begitu kuat sehingga kekuatannya jauh lebih unggul dari tuannya, Lu Tai, pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum. Itu benar-benar menghancurkan idenya untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Lagi pula, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Duan Lingtian. Mereka berada di liga yang berbeda sekarang. Wen Yan tidak berpikir dia akan sangat sial untuk bertemu Duan Lingtian segera setelah dia datang ke Pulau Sein. Ketika dia ingat betapa kuatnya Duan Lingtian, kakinya menjadi lunak. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya memperhatikan Wen Yan. Wen Yan, Duan Lingtian tidak berpikir dia akan bertemu dengan gadis yang melaporkan Gan Ruyan saat dia keluar berjalan untuk menjernihkan pikirannya. Ketika dia memikirkan peran yang dia mainkan dalam membuat KR dan putri mereka di penjara, tatapannya langsung menjadi dingin. Wen Yan mulai menggigil saat melihat ini. Wajahnya menjadi pucat dan dia mulai gemetar hebat. Duan Lingtian mencibir. Tanpa peringatan apapun, Duan Lingtian mulai memobilisasi Sun Sein energinya. Energi yang kuat tersapu hanya dalam sekejap. Wen Yan berdiri terpaku di tempatnya dalam ketakutan. Dia gemetar saat energi menyelimutinya, menyebabkan dia muntah darah. Kemudian, dia dengan cepat berlutut di udara dan memohon belas kasihan. Penjaga Lingtian, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong tunjukkan belas kasihan, dia tahu betul bahwa itu tidak akan menjadi masalah sama sekali jika Duan Lingtian memutuskan untuk membunuhnya. Tidak ada yang akan mengejar masalah ini. Dia mungkin murid sejati di Sekte Pemujaan Api, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Duan Lingtian yang adalah seorang penjaga. Bahkan 100 darinya tidak bisa dibandingkan dengan satu Duan Lingtian. Sedikit rasa jijik muncul di mata Duan Lingtian ketika dia melihat Wen Yan bersujud dan memohon belas kasihan. Namun, pada akhirnya, dia tidak menyerangnya. Dia hanya berjalan melewati Wen Yan yang masih berlutut dan memohon.
Dia pergi seperti embusan angin. Pada saat yang sama, Wen Yan menunggu dengan napas tertahan. Jika Duan Lingtian dengan santai menyerangnya tanpa menggunakan banyak kekuatan, dia masih bisa melukainya dengan parah bahkan jika dia tidak membunuhnya. Dia menunggu sampai Duan Lingtian cukup jauh sebelum dia menghela nafas lega. Jubahnya basah karena keringat. Saya akan menghukum Anda dengan mengambil akar spiritual bawaan Anda. Ini adalah pikiran Duan Lingtian ketika dia berjalan melewati Wen Yan. Ternyata, sebelum Duan Lingtian pergi, dia telah menggunakan taktik pemakan dasar dan melahap akar spiritual bawaan Wen Yan. Setelah dia menembus ke bentuk keenam dari tahap surgawi, bentuk jiwa surgawi, dia mampu melahap akar spiritual bawaan tanpa bantuan Penatua Huo. Dia mampu melahap akar spiritual bawaan seseorang tanpa memperingatkan dia selama targetnya lebih lemah dari dia. Wen Yan hanyalah seorang kultivator di bentuk kedua dari tahap surgawi suci. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian yang telah menembus ke bentuk keenam dari Saint Celestial Stage? Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia bisa melahap akar spiritual bawaan dari siapapun di bawah bentuk keempat dari tahap surgawi, dan mereka tidak akan menjadi lebih bijaksana. Namun, itu akan membuatnya lelah. Misalnya, dia telah menghabiskan sedikit lebih dari setengah energi spiritualnya setelah melahap akar spiritual bawaan Wen Yan. Namun, jika dia dengan paksa melahap akar spiritual bawaan Wen Yan tanpa peduli apakah dia mengetahuinya atau tidak, itu tidak akan membuatnya lelah sama sekali. Wen Yan, tentu saja, tidak menyadari hal ini. Untungnya, dia tidak melakukan apapun padaku. Aku bisa saja mati. Wen Yan menghela nafas lega setelah Duan Lingtian pergi. Dia merasa seolah-olah dia nyaris lolos dari kematian. Namun, sedikit kekejaman dan kebencian bisa dilihat di matanya. Seolah-olah dia ingin merobek Duan Lingtian menjadi ribuan keping. Putri gadis suci akan dieksekusi dalam waktu 3 bulan. Gadis itu cukup menyedihkan. Dia tidak bersalah tapi dia harus membayar dengan nyawanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlahir di keluarga yang salah. Semoga dia akan terlahir di keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Pemimpin sekte Tuan itu aneh, gadis suci adalah orang yang melakukan kesalahan. Mengapa dia malah menghukum putrinya? Ketika Duan Lingtian memasuki Pulau Suci, dia mendengar semua komentar ini. Terlahir dari keluarga yang salah. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia bergumam pelan, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, Siling. Di wilayah utara, di puncak gunung yang tertutup salju. Salju turun deras di gunung. Dua sosok terlihat berdiri di puncak gunung. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa salju tampaknya ditolak oleh kedua sosok itu. Itu tidak menyentuh mereka sama sekali. Kedua sosok itu milik dua gadis yang sangat cantik. Ketika mereka berdiri bersama, mereka mengalahkan segala sesuatu di sekitar mereka. Saudari Tianwu, saudara Lingtian sangat kuat. Dia bahkan berhasil membunuh salah satu karmapa agung dari sekte Kesetra Hitam, Raja Singa Emas Si Kangsun. Si Kangsun berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Dia bahkan berada di peringkat ke-18 di peringkat tertinggi Sein. Ekspresi lucu terlihat di salah satu wajah gadis itu. Lesung pipinya terlihat samar ketika dia tersenyum. Dia terlihat sangat manis. Saya pikir saya akan mampu melampaui Brother Lingtian setelah menjalani 6 absolut surga menentang nasib mengubah Grand Formasi. Namun, sepertinya itu hanyalah mimpi orang bodoh, gadis itu terus berkata sambil menghela nafas. Gadis lain yang berpakaian merah menoleh untuk melihat gadis yang telah berbicara dan berkata, Suenai, kamu sangat ingin melampaui Brother Duan. Tidak, Suenai menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hatiku, Saudara Lingtian akan selalu menjadi yang terbaik, bahkan penerus absolut pertama 7 absolut sekte, keturunan hujan kabut, tidak dapat dibandingkan dengan dia. Setelah mendengar itu, gadis lain tercengang. Kemudian, senyum di wajahnya semakin lebar. Saudari Tianwu, apa yang kamu tertawakan? Suenai bertanya dengan cemberut. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir bahwa Brother Duan akan terkejut jika dia mengetahui tentang kekuatan dan bakat bawaanmu. Gadis lain menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Ada hal-hal yang tidak bisa dia katakan karena dia telah membuat janji. Berdasarkan kata-kata mereka, jelas kedua gadis ini adalah Han Suenai dan Feng Tianwu. Kedua gadis ini adalah wanita cantik di wilayah utara. Senyum mereka bisa mempesona seluruh negeri. 2194 penerus keturunan utusan.
Sebuah suara nyaring terdengar di tengah gunung yang tertutup salju. Itu dipenuhi dengan kegembiraan. Seorang pemuda bertubuh agak tegap terbang dari jauh dan tiba di depan dua pemuda yang tampak identik. Mereka jelas kembar. Mata pemuda itu berbinar ketika dia bertanya dengan penuh semangat, "Namong Chen, Namong Yi, apakah Anda mendengar desas-desus tentang Duan Lingtian?" Pria muda dengan sosok tegap tidak menunggu si kembar menjawab sebelum dia berkata, "Biarkan saya memberitahu Anda ini. Duan Lingtian adalah adik laki-lakiku." Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat saat dia berbicara. Seolah-olah dia ingin semua orang tahu bahwa dia mengenal Duan Lingtian. Pemuda dengan sosok kokoh ini tidak lain adalah Guli yang datang ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial dengan Duan Lingtian saat itu. Selain itu, dia telah bergabung dengan Sekte Pemujaan Api dengan Duan Lingtian. Namun, dia telah meninggalkan Sekte Pemujaan Api kemudian karena absolut ketiga dari 7 Sekte Absolut, keturunan Kratos. Dia tahu dia sangat beruntung karena terpilih sebagai penerus absolut ketiga, keturunan Kratos. Saya pikir saya akan dapat melampaui saudara muda Lingtian setelah saya menguasai absolut ketiga 7 absolut sekte, keturunan Kratos, dan setelah melalui formasi besar perubahan 6 surga menentang nasib mutlak. Siapa tahu dia akan melampaui saya lagi. Ini adalah pikiran pertama Guli ketika dia mengetahui tentang Duan Lingtian menjadi penjaga di Sekte Pemujaan Api dan berada di peringkat ke-18 di peringkat orang suci tertinggi. Selain itu, ia secara luas diakui sebagai keajaiban nomor 1 di tanah suci Dao Marsial. Guli, tentu saja, senang untuk Duan Lingtian. Faktanya, dia sangat senang sehingga dia langsung pergi menemui si kembar Namong, penerus keturunan Didymus 7 Sekte Absolut, untuk memberitahu mereka tentang Duan Lingtian. Dia bahkan mencoba pamer sedikit ketika dia berbicara dengan mereka. Dia ingin mereka tahu bahwa dia berteman dengan Guardian Lingtian yang saat ini secara luas diakui sebagai keajaiban nomor 1 di Dao Marsial Seinland. Anda tahu Duan Lingtian juga? Namong Yi bertanya. Guli tidak mengharapkan tanggapan ini. Dia tercengang. Guli memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat Namong Yi dan Namong Chen. Dia bertanya, "Kalian berdua juga mengenal Junior Brother Lingtian. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini?" "Tentu saja," Namong Yi segera menjawab, "kami berdua mengenal Duan Lingtian sejak hari-hari kami di benua fana. Bahkan, kami mengenal keluarga dan teman-temannya juga. Namun, saya belum pernah mendengarnya berbicara tentang Anda." Namong Yi memandang Guli dengan skeptis ketika dia bertanya, "Guli, apakah kamu berbohong? Kurasa aku belum pernah mendengar Duan Lingtian menyebut namamu sebelumnya." Guli tercengang saat mendengar kata-kata Namong Yi. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, wajahnya memerah. Bagaimana Namong Yi bisa mengatakan dia berbohong? Dia akan mengatakan sesuatu sebagai balasannya ketika Namong Chen yang jarang berbicara tiba-tiba berkata, "Pembohong." Guli langsung marah. Dia bertanya, "Sebagai penerus absolut ketiga 7 absolut sekte, keturunan Kratos, apakah saya perlu berbohong?" "Saya tidak yakin." Namong Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia memandang Guli dengan skeptis seolah-olah dia mengira Guli berbohong. Namong Chen mengangguk juga. Guli frustrasi. Dia dengan cepat mencoba menjelaskan dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Dia terus berbicara untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Namong Yi berkata, Oke, aku akan berhenti menggodamu." Dia tertawa terbahak-bahak dengan air mata di matanya. Jelas sekali dia berusaha menahan tawanya selama ini. Guli bingung saat melihat ini. "Guli, meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, aku pernah mendengar tentangmu. Saya tahu Anda berasal dari Mystical Sky Mansion di Provinsi Bawah. Selain itu, Anda bahkan tinggal di Azure Cloud Platform di Azure Cloud Mansion." Namong Yi berkata sambil tersenyum. "Namun, ketika kami tiba di Azure Cloud Mansion, Anda meninggalkan Provinsi Bawah bersama Duan Lingtian. Itu sebabnya kami tidak bertemu sampai sekarang." Petik 2. Saat itu, setelah Duan Lingtian membawa si kembar Namong dan yang lainnya pergi dari Windfall Nation ke Azure Cloud Mansion, dia telah meninggalkan Azure Cloud Mansion ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial. "Jadi, kamu adalah orang-orang yang dibawa kembali oleh saudara muda Lingtian ke Azure Cloud Mansion sebelum pergi ke provinsi atas. Saya mendengar bahwa saudara muda Lingtian membawa beberapa temannya kembali ke Azure Cloud Mansion. Aku tidak tahu itu termasuk kalian berdua." Guli akhirnya menemukan jawabannya. Setelah itu,
dia memelototi Namong Yi. Lalu mengapa kamu mengatakan kamu belum pernah mendengar tentang aku sebelumnya? Aku hanya menggodamu, kata Namong Yi sambil tertawa. Guli berbalik untuk melihat Namong Chen. Namong Chen, saya tidak berpikir seseorang yang serius Anda juga akan menggoda saya. Kamu terlalu bodoh, kata Namong Chen. Seperti biasa, dia pelit dengan kata-katanya. Namun, beberapa kata ini berhasil menyebabkan semua darah mengalir ke kepala Guli. Namong Chen, apakah kamu mencoba berkelahi denganku? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Namong Chen tidak mundur. Faktanya, kami, penerus keturunan Didymus, sedang berpikir untuk mengganti keturunan Kratos sebagai absolut ketiga dari 7 sekte absolut. Jarang bagi Namong Chen untuk berbicara begitu banyak. Kata-katanya membuat Guli terdiam. Namong Chen, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Aku ingin melawanmu, apa hubungannya dengan keturunan Didymus? Guli, tentu saja, tahu arti yang mendasari kata-kata Namong Chen. Namong Chen ingin Namong Yi bertarung dengannya. 2 lawan 1. Salah satu dari si kembar Namong tidak cocok untuknya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika mereka bergabung, dia bukan tandingan mereka. Saya pikir itu ide yang bagus. Absolut ketiga terdengar lebih baik daripada absolut keenam. Namong Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tercela, Guli berkata dengan marah. Mungkin, di masa depan, dia mungkin bisa bertarung melawan si kembar Namong pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, dia terlalu lemah untuk melakukannya. Dia sadar akan kekuatannya sendiri. Jika dia benar-benar kehilangan gelar absolut ketiga, para pendahulu dari keturunan Kratos pasti akan berguling di kuburan mereka. Setelah kepergian Guli, Namong Broter saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka akhirnya berhasil berhenti tertawa, mata Namong Yi dipenuhi dengan kerinduan. Setelah mendengar semua cerita tentang Duan Lingtian ini, saya tidak sabar untuk meninggalkan wilayah utara dan membuat nama untuk diri saya sendiri di luar sana. Sebelumnya, saya tidak berpikir setengah tahun itu lama. Namun, rasanya seperti seumur hidup sekarang. Saya bertanya-tanya mengapa utusan paman senior hanya mengizinkan kami pergi setelah setengah tahun. Dia mengatakan itu untuk memperkuat basis kultivasi kita, tetapi mengapa saya merasa ada lebih dari itu? Dia seorang dukun tua. Kenapa tiba-tiba aku merasa kedinginan? Namong Yi terkejut. Rasanya seolah-olah suhu di sekitarnya turun tiba-tiba. Meskipun dia telah tinggal di gunung yang tertutup salju, dia belum pernah merasakan dingin seperti ini sebelumnya. Dia memandang Namong Chen untuk melihat apakah dia juga merasakan hawa dingin ketika dia melihat Namong Chen menatapnya dengan penuh arti sebelum dia melihat ke belakang. Faktanya, Namong Chen tampak sedikit gugup. Namong Yi secara naluriah berbalik untuk melihat ke belakang. Mata Namong Yi melebar ketika dia melihat sosok rupawan di kejauhan. Sosok itu milik seorang gadis berpakaian putih yang tampak seperti seorang dewi yang baru saja turun dari surga. Sikapnya luar biasa. Dia memiliki rambut panjang sepanjang pinggang yang mengalir di punggungnya seperti air terjun. Meski wajahnya tertutup kerudung putih, kecantikannya tetap terpancar. Saat dia berdiri di kejauhan, dia memancarkan aura dingin yang menyebabkan suhu turun. Saya harap ini tidak akan terjadi lagi, kata gadis berpakaian putih itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Setelah dia pergi, suhunya kembali normal. Si kembar Namong menghela nafas lega. Mereka mengatakan bahwa absolut kedua dari 7 absolut sekte, keturunan utusan, tidak pandai bertarung, tetapi mengapa saya merasa tradisi akan segera dilanggar? Namong Yi memandang Namong Chen dan berkata melalui transmisi suara. Dia memiliki senyum masam di wajahnya. Dia sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari penerus Blazing Phoenix Progeny. Namong Chen menjawab dengan sungguh-sungguh melalui transmisi suara. Sekali lagi, Namong Yi berkata melalui transmisi suara, dia merasa lebih berbahaya daripada penerus Blazing Phoenix Progeny. Namun, itu mungkin karena kita tahu penerus Blazing Phoenix Progeny. 2195 penatua tertinggi Black Ksetra Sect. Hari ini, sekelompok tamu tak diundang telah tiba di wilayah barat. Begitu mereka memasuki wilayah barat, mereka langsung menuju sekte pemujaan api. Ada 6 orang dalam kelompok orang ini. Orang yang memimpin adalah orang yang sangat tua. Dia mengenakan jubah abu-abu longgar. Alis dan janggutnya berwarna putih. Wajahnya sangat berkerut dan ada bintik-bintik hitam di sekujurnya. Berdasarkan penampilannya,
Jika dia adalah orang tua biasa, dia akan hampir mati. Namun, pria tua ini saat ini terbang dengan kecepatan kilat. Selain itu, selain seorang gadis berpakaian merah dan seorang pria muda berpakaian putih, pria tua itu membawa 3 orang lainnya dalam kelompok itu. Dia sangat cepat. Kelompok 6 orang terbang menuju sekte pemujaan api dengan cara yang mewah dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di sekte pemujaan api. Ketika mereka tiba di sekte pemujaan api, lelaki tua itu bergumam, "Sekte pemujaan api." Sebuah petunjuk dari kekejaman melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang jelas, "Lang Qianjin dari sekte Kesetra Hitam, pemimpin sekte dan 2 wakil pemimpin sekte dari sekte Kesetra Hitam, Raja Naga Ungu, dan Raja Macan Putih ada di sini untuk melihat penjaga Ling Tian dari sekte pemujaan api." Meskipun suaranya tidak keras, itu bisa terdengar di seluruh sekte pemujaan api. Lang Qianjin, nama ini terdengar familiar. Di dalam Vermilion Bird Sanctum, salah satu tetua Vermilion Bird Sanctum mengerutkan kening saat dia mencoba mengingat di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tentu saja kedengarannya familiar. Dia bilang dia membawa pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam, Raja Naga Ungu, dan Raja Macan Putih bersamanya. Ini berarti statusnya lebih tinggi dari ketiga orang itu. Hanya ada 1 orang di sekte Kesetra Hitam dengan posisi seperti itu. Tetua Vermilion Bird Sanctum lainnya berkata, sedikit kewaspadaan bisa dilihat di matanya. "Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Dia pasti datang bersama anak buahnya untuk membalas dendam Xie Kangsun, Raja Singa Emas." Suaranya bergetar saat berbicara. "Maksudmu, dia adalah penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam?" Tetua Vermilion Bird Sanctum yang berbicara sebelumnya terkejut. Dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum dia berkata, "Aku ingat sekarang. Bukankah Lang Qianjin berada di peringkat kedua di peringkat tertinggi Sein?" Dia benar-benar datang dengan pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam, Raja Naga Valet, dan Raja Macan Putih. Ekspresinya berubah drastis. Sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap Sein Celestial, 2 pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 dari tahap Sein Celestial, dan sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-7 dari tahap Sein Celestial. Bukankah orang-orang ini yang terkuat di sekte Kesetra Hitam? Awalnya, sekte Kesetra Hitam memiliki 2 pembangkit tenaga listrik lainnya dibentuk ke-7 dari tahap Surgawi Suci. Mereka adalah Raja Singa Emas dan Raja Kelelawar Hijau. Keduanya, bersama dengan Raja Naga Ungu dan Raja Harimau Putih, adalah 4 Karmapa Agung dari sekte Kesetra Hitam. Namun, Raja Kelelawar Hijau meninggal 3 tahun lalu, dan Raja Singa Emas dibunuh oleh penjaga Ling Tian. Sepertinya sekte Kesetra Hitam kehabisan darah karena mereka mengirim semua pembangkit tenaga mereka di atas bentuk ke-7 dari tahap Surgawi Suci di sini. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sini, aku khawatir bahkan pemimpin sekte Lord tidak akan bisa melindungi Guardian Ling Tian. Selain para tetua di Vermilion Bird Sanctum, 3 sanctum lainnya juga gempar atas kedatangan Lang Qianjin, tetua tertinggi sekte Kesetra Hitam. Lang Qianjin bukan hanya penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam, tetapi dia juga secara luas diakui sebagai orang terkuat kedua di Tanah Suci Dao Marsial. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Ni Tianwu, pembangkit tenaga listrik terkuat di Tanah Suci Dao Marsial. Jelas sekali bahwa Lang Qianjin datang dengan niat buruk. Itu menyebabkan banyak tetua dan murid di sekte pemujaan api merasa cemas. Apakah menurutmu pemimpin sekte Tuan dan penjaga akan melawan orang-orang dari sekte Kesetra Hitam? Pertarungan antara orang-orang tingkat tinggi ini bukanlah lelucon. Tidak hanya itu akan mempengaruhi sekte pemujaan api, tapi itu akan mempengaruhi kita juga. Kamu benar, pertarungan antara orang-orang itu dapat menghancurkan gunung dan mengaduk laut. Kita pasti akan terpengaruh bahkan jika kita jauh dari pertarungan. Kami hanya bisa berharap mereka tidak bertarung. Ini pasti akan menghasilkan perkelahian kecuali sekte pemujaan api bersedia menyerahkan penjaga Ling Tian. Sejak Lang Qianjin, penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam, telah datang, itu menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk mundur. Itu wajar karena penjaga Ling Tian membunuh Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa besar sekte Hitam Kesetra. Raja Singa Emas adalah salah satu pilar kekuatan di sekte Kesetra Hitam, akan baik-baik saja jika penjaga Ling Tian tidak kembali ke sekte kami. Namun, sekarang setelah dia kembali, sekte Kesetra Hitam tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Orang-orang dari sekte Kesetra Hitam belum memasuki sekte pemujaan api tetapi Lang Qianjin, penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam,
telah menyebabkan kehebohan di Sekte Pemujaan Api dengan kata-katanya. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa menakutkannya Lang Qianjin, penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam. Mereka ke sini untuk menemuiku. Duan Lingtian yang berada di Sekte Pemujaan Api, tentu saja, mendengar ini juga. Kilatan dingin terlihat saat dia menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mendengar seorang wanita memanggilnya. Penjaga Lingtian, pemimpin sekte mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Duan Lingtian akrab dengan pemilik suara itu. Itu adalah satu-satunya penjaga wanita di antara 5 penjaga di Sekte Pemujaan Api, Hong Yun. Penjaga Hong Yun. Begitu Hong Yun selesai berbicara, dia terbang keluar dari kediamannya. Itu adalah tempat yang sama dia tinggal di belakang ketika dia masih seorang murid sejati. Sekte Pemujaan Api masih dalam proses membangun tempat tinggal yang sesuai dengan penjaga sehingga Duan Lingtian untuk sementara tinggal di kediaman lamanya. Bagaimanapun juga, akan butuh waktu untuk membangun kediaman Guardian. Penjaga Lingtian, kelompok dari Sekte Kesetra Hitam datang dengan niat buruk, aku khawatir segalanya akan menjadi rumit, kata Hong Yun segera setelah dia melihat Duan Lingtian. Aku tahu, Duan Lingtian mengangguk. Sudah jelas hal-hal tidak akan berakhir dengan baik karena bahkan Lang Qianjin, penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, yang menduduki peringkat kedua di peringkat tertinggi Sein telah datang. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Lord telah menembus ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage, bentuk Celestial Ascension. Dia tidak lebih lemah dari Lang Qianjin. Penjaga Hong Yun menghiburnya. Duan Lingtian mengangguk lagi dan mengikuti penjaga Hong Yun untuk melihat pemimpin Sekte Pemujaan Api. Ketika Duan Lingtian tiba, dia menemukan bahwa Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, bukan satu-satunya yang hadir. 3 penjaga lainnya, penjaga Zi Feng, penjaga King Huo, dan penjaga Leng Ying, juga ada di sana. Pemimpin sekte, Duan Lingtian menyapa dan mengangguk pada Tang Xuan sebelum dia menoleh ke penjaga lainnya dan mengangguk pada mereka dengan sopan. Para penjaga sekarang terbiasa dengan sikap santai Duan Lingtian sehingga mereka tidak tersinggung dengan perilakunya. Selain itu, mereka tidak dalam posisi untuk peduli dengan formalitas dengan kesulitan yang mereka alami saat ini. Penjaga Lingtian, Tang Xuan, pemimpin sekte Pemujaan Api, memandang Duan Lingtian dan berkata tanpa berbelit-belit, "Keempat penjaga dan saya akan pergi dan bertemu orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Saya akan menghormati keputusan Anda apapun itu." Petik 2. Karena mereka datang mengetuk pintu kita, bagaimana aku bisa bersembunyi dari mereka? Duan Lingtian berkata sambil mengangkat bahu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Guardian Zi Feng, Guardian King Huo, dan Guardian Hong Yun menatapnya dengan tanda persetujuan. Bahkan Wali Leng Ying yang berselisih dengan Duan Lingtian sebelumnya melembutkan pandangannya. Keputusan Duan Lingtian telah memenangkan rasa hormat mereka. Jika itu keputusanmu, ayo pergi dan temui mereka sekarang. Tang Xuan berkata dengan kilatan dingin di matanya. Tang Xuan terbang ke tempat orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam berada. Jika dia tidak menangani insiden ini dengan benar, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi bahkan Sekte Pemujaan Api akan terlibat. Ayo pergi. Duan Lingtian dan yang lainnya mengikuti Tang Xuan untuk bertemu orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam. Sementara itu, ada beberapa orang yang sangat ingin melihat Sekte Pemujaan Api jatuh ke dalam kekacauan. Saya harap orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam tidak akan mundur. Akan lebih baik jika Lang Qianjin secara pribadi membunuh Duan. Ini adalah berita bagus, karena Lang Qianjin secara pribadi datang, dia pasti tidak akan beristirahat sampai dia mendapatkan apa tujuan dia datang ke sini. Penjaga Lingtian tidak akan lama menjadi penjaga karena dia akan segera mati. Duan Lingtian, pergi ke neraka. Petik 2. Orang-orang ini yang ingin kekacauan turun ke Sekte Pemujaan Api adalah 2 murid langsung dari pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum, Bu Hong dan Wen Yan. Selain 2 orang ini, yang lainnya adalah orang-orang yang juga pernah berkonflik dengan Duan Lingtian.